warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalkan aku Hasnaning Tias, aku dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas UIN Sunan Kalijaga. Pada video pembelajaran kali ini, aku ingin membahas tentang bagaimana peran mahasiswa dalam kemerdekaan bangsa. Simak video selanjutnya ya. Sebelumnya, siapa yang tahu kapankah Indonesia merdeka? Tentu saja, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Peringatan ini dimulai disahkan sejak 1945 ketika Soekarno dan Muhammad Hatta menyatakan proklamasi kemerdekaan seiring kekalahan Jepang atas Amerika Serikat di tahun yang sama. Momen tersebut begitu bersejarah karena menandakan berakhirnya penjajahan. Lalu, apakah yang kita harus lakukan sebagai mahasiswa yang akan menjadi penerus bangsa nantinya memerankan kemerdekaan bangsa? Mahasiswa memiliki peran serta fungsinya di dalam masyarakat. Peran serta fungsi yang dimiliki oleh mahasiswa ini tentunya sangat penting. Mahasiswa sendiri ialah seseorang yang sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi. Selain belajar di perguruan tinggi atau universitas, mahasiswa juga memiliki peranan dan fungsi dalam masyarakat. Apa saja fungsi dan peranan yang dimiliki mahasiswa dalam kemerdekaan bangsa? Fungsi dan peranan mahasiswa dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mahasiswa sebagai agen perubahan, yang kedua, mahasiswa sebagai social control, yang ketiga, mahasiswa sebagai iron stock, yang keempat, mahasiswa sebagai guardian of value, dan yang terakhir, mahasiswa sebagai moral force. Yang pertama, kita akan membahas tentang mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa adalah agen perubahan yang harus berdiri di barisan paling depan untuk menggerakkan perubahan ke arah lebih baik. Salah satu contoh nyata fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan adalah aksi 1998 ketika Orde Baru tumbang. Salah satu aksi demo terbesar di Indonesia itu dimotori oleh mahasiswa. Yang kedua yaitu mahasiswa sebagai kontrol sosial. Mahasiswa sebagai kontrol sosial sangatlah penting. Mahasiswa berfungsi untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan sosial di masyarakat maupun bangsa. Sebagai kaum akademis dengan intelektual yang tinggi, mahasiswa diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk melawan perlakuan birokrasi yang salah. Yang ketiga, mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa adalah penerus bangsa. Mereka adalah generasi baru yang bisa memajukan negaranya. Dengan menjadi mahasiswa berkualitas dan bermoral, masa depan bangsa Indonesia pun akan semakin cerah. Peran dan fungsi mahasiswa ini begitu penting, itulah kenapa para mahasiswa harus menyiapkan dirinya sebaik mungkin. Yang keempat adalah mahasiswa sebagai guardian of value. Mahasiswa adalah untuk menjaga nilai atau guardian of value. Indonesia diwarisi oleh banyak nilai luhur yang harus dijaga. Disinilah mahasiswa dibutuhkan, yaitu untuk menjaga nilai-nilai seperti kejujuran, empati, keadilan, gotong royong, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mahasiswa sebagai moral force. Hidup di dunia global dengan keterbukaan yang semakin luas membuat nilai-nilai luar dengan mudah masuk ke budaya Indonesia. Disinilah peran dan fungsi mahasiswa dalam menjaga nilai-nilai baik di kalangan masyarakat. Mahasiswa harus mampu mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Lalu bagaimana mahasiswa masa kini untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Yaitu mengenal budaya Indonesia kepada dunia. Menurut Sunarto, pengenalan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia juga dapat dijadikan sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan. Pemuda yang pernah ikut serta dalam kegiatan pertukaran pemuda ke Kanada ini tidak lupa untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada teman-temannya. Yang kedua, terlibat dalam memajukan sektor pendidikan. Aset terbesar dari suatu negara bukanlah sumber daya alamnya, melainkan sumber daya manusia dari negara tersebut. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, diperlukan perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam hal pendidikan. Dan yang terakhir, mendukung perkembangan produk dalam negeri. Banyak dari anak-anak muda yang lebih merasa bangga saat menggunakan produk dari brand-brand ternama di dunia. Tanpa disadari, hal tersebut justru dapat mematikan pertumbuhan dari brand-brand lokal yang beberapa diantaranya juga memiliki kualitas produk yang tidak kalah dengan brand luar.
Saat ini, begitu banyak brand asli Indonesia yang bermunculan dalam berbagai bidang. Jika generasi muda merasa bangga menggunakan produk dalam negeri, maka akan mendukung perkembangan brand tersebut, bahkan juga mampu mendorongnya untuk dikenal oleh masyarakat dunia. Setelah mengetahui peranan serta fungsi yang dimiliki oleh mahasiswa dalam kehidupan sosial di masyarakat, mahasiswa pun harus mengetahui bagaimana cara atau langkah nyata untuk mewujudkan peranan fungsi yang telah melekat pada diri mahasiswa. Ada beberapa langkah yang dapat diikuti apabila Gramis ingin mewujudkan peranan serta fungsi mahasiswa dalam masyarakat secara nyata. Begitu penjelasannya. Mahasiswa perlu sadar akan kondisi politik serta kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sebab, mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat memiliki kepentingan untuk membela masyarakat dan apa yang terjadi dalam lingkungan sekitar tidak boleh diabaikan. Mahasiswa dapat memilih gerakan-gerakan yang sesuai dengan visi serta misinya. Gerakan yang dimaksud ialah gerakan intelektual, yaitu sebagai salah satu cara di mana mahasiswa dapat bergerak menyalurkan pendapat atau passion yang dimiliki melalui kegiatan ilmiah. Tak kalah penting, mahasiswa dapat mewujudkan peranan serta fungsi mahasiswa dalam masyarakat dengan memiliki manajemen waktu yang baik. Demikian materi video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.